Bab ke-110. Pergi. Suaranya pelan tapi penuh tekanan. Namun pemuda jahil itu menahan rasa malu. "Dak apa-apa kan?" Tanpa berkata sepatah kata pun, Dava langsung menarik tangan Galena lembut dan mengajaknya berpindah ke meja lain. Kedua pemuda itu hanya bisa menatap kepergian mereka. Namun pemuda yang lebih kalem tampak menatap Galena dengan pandangan tertarik. Tapi ketika tatapannya bertemu dengan mata Dava, ia langsung menunduk dan membuang muka. Galena dan Dava tetap acuh. Mereka duduk kembali dan beberapa menit kemudian, pelayan datang membawa pesanan mereka. "Ini beefsteak dan jus alpukat untuk ibu. Vegetable medley dan jus blueberry untuk bapak. Serta es krim untuk penutupnya. Selamat menikmati." "Terima kasih," jawab Galena sambil tersenyum. Mereka mulai menyantap makanan masing-masing dalam keheningan yang nyaman. Namun beberapa saat kemudian, Dava menyendok sayur dari piringnya dan menyuapkan ke mulut Galena. "Makan sayurnya juga, ya?" Suaranya lembut, hampir terdengar manja. Galena terkikik. Iya, kamu juga coba steak aku nih." Ia balik menyuapi potongan daging ke mulut Dava. Beberapa orang di restoran memperhatikan mereka diam-diam, terutama dua pemuda tadi. Tatapan iri dan malu terlihat jelas di wajah mereka. Setelah beberapa saat, mereka menghabiskan makanan dan meminum es krim sebagai penutup. Begitu selesai, Dava menggandeng Galena keluar restoran. Kedua pemuda itu masih menatap kepergian mereka tanpa suara. Dava dan Galena masuk ke dalam mobil dan segera melaju pulang ke rumah. Langit sudah gelap dan angin malam berembus lembut, mengiringi perjalanan mereka yang tenang setelah satu hari yang panjang. Dalam perjalanan pulang, Galena tampak tersenyum-senyum sendiri sambil menggulir layar ponselnya. Dava yang sedang menyetir sempat melirik dan mengernyit heran melihat tingkah istrinya. "Kenapa?" tanya Dava pelan, masih fokus pada jalanan. Galena menoleh dan memperlihatkan layar ponselnya pada Dava. "Lihat, Kai imut banget, kan?" Dava hanya tersenyum tipis dan mengangguk kecil, mengiyakan. Kai adalah bayi laki-laki dari panti asuhan yang pernah Galena minta untuk adopsi. Sejak saat itu, hampir setiap hari Galena selalu meminta foto Kai dari pengasuh di panti. Sesekali, ia juga meminta video call untuk bisa melihat langsung perkembangan Kai yang kini sudah jauh lebih aktif dan ceria. "Kak, nanti kita ke panti ya? Udah lama banget nggak kan, kapan ya, sayang?" "Jangan sekarang dulu." Mendengar jawaban itu, wajah Galena langsung berubah. Ia menatap Dava dengan cemberut. "Kok gitu sih, Kak? Aku tuh kangen banget sama Kai. Keadaannya lagi nggak baik, sayang." Dava mencoba menjelaskan. "Tapi aku pengen ketemu Kai, Kak, please." Rengek Galena dengan nada memohon. "Nggak bisa sekarang, sayang," ucapnya memberi pengertian. Galena terlihat kesal. "Kenapa sih, Kak? Aku kan kangen sama Kai, aku mau ketemu sama dia, kenapa nggak boleh sih?" Kesal Galena. Dava menghela napas perlahan. "Galena, bisa nurut sama aku?" ucapnya tegas. Tanpa sadar nada suaranya meninggi sedikit. Mendengar namanya disebut dengan nada seperti itu, Galena langsung memalingkan wajahnya, menatap keluar jendela dengan kesal. Dava kembali menarik napas. Kali ini terdengar lebih berat. "Sayang." Panggilnya lagi, lebih lembut, mencoba melunakkan suasana. Namun Galena tetap diam, enggan menoleh. Ia terus menatap jendela dengan wajah cemberut. Dava mencoba menggenggam tangan Galena, namun tangan itu langsung disentak oleh sang istri. Dava hanya bisa pasrah dan kembali fokus pada jalanan di depannya. Sesampainya di rumah, Galena langsung turun dari mobil dan melangkah masuk ke dalam rumah dengan hentakan kaki kesal. Dava hanya menggelengkan kepala, lalu menyusul dengan langkah santai.
Galena langsung menuju kamar, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara itu, Dava memilih membersihkan tubuhnya di kamar mandi lain. Tak lama kemudian, Galena keluar dari kamar mandi, bersamaan dengan Dava yang juga baru masuk ke kamar dengan wajah segar. Galena hanya melirik sekilas, masih dengan ekspresi tak senang, lalu menjatuhkan tubuhnya ke atas kasur dalam posisi tengkurap dan menyembunyikan wajahnya di balik bantal. Dava menghampirinya dan duduk di tepi kasur, tangannya bergerak perlahan mengelus rambut istrinya. Namun Galena menepis tangan itu tanpa kata. Dava menghela napas lagi, lalu berbicara pelan. Maaf, karena tadi aku sempat meninggikan suara di mobil. Galena tetap diam. Tak ada respon selain napasnya yang berat. Sayang, coba dengar dulu, ya. Ucap Dava lagi, berusaha menjelaskan dengan suara selembut mungkin. Keadaannya sekarang lagi nggak baik. Kalau kita ke panti dan musuh tahu tujuan kita, mereka bisa manfaatin itu. Mereka bisa menjadikan anak-anak panti sebagai sandera. Kamu mau mereka dalam bahaya, Em? Galena tetap diam, tapi terdengar suara isakan kecil dari balik bantal. Ia menggelang pelan. Dava perlahan membalikan tubuh. Tadi nggak dengerin kakak dulu, Hicks. Dava tersenyum tipis. Tangannya mengelus punggung Galena penuh kasih. Ia mengecup kening istrinya lembut. Nggak apa-apa, sayang. Yang penting sekarang kamu tenang, ya. Aku di sini. Galena mengangguk pelan dalam pelukan Dava, merasakan kehangatan dan ketenangan yang selalu bisa diberikan oleh suaminya itu. Setelah Galena mulai tenang dalam pelukannya, Dava perlahan berdiri dan menggandeng tangan istrinya. Ayo ikut aku sebentar ke ruang kerja. Ada yang harus aku selesaikan. Ucapnya tenang. Galena hanya mengangguk kecil dan mengikuti langkah Dava tanpa banyak tanya. Ia menuruti suaminya, membiarkan tangan Dava membawanya ke dalam ruang kerja pribadi itu. Sesampainya di sana, Dava langsung duduk di kursinya yang menghadap komputer, dan Galena ia tarik untuk duduk di pangkuannya. Galena bersandar nyaman pada dada bidang suaminya, tangannya melingkar lembut di pinggang Dava. Sesekali, Galena melirik ke layar komputer dan melihat apa yang tengah diketik Dava. Tak lama kemudian, jari-jarinya mulai bergerak, menggambar abstrak di dada Dava dengan iseng. Sayang, tangannya jangan nakal. Kau tegur Dava pelan. Suaranya lembut, tapi wajahnya tampak mulai kehilangan fokus. Galena hanya diam, berpura-pura polos. Tapi tangannya justru berpindah, kali ini mengganggu tangan Dava yang tengah sibuk mengetik di keyboard. Tingkah itu bukan sekadar iseng. Galena sebenarnya memperhatikan bahwa ada beberapa baris kode di layar yang tidak lengkap, seakan Dava tidak sepenuhnya memahami bagian tertentu. Maka dengan berpura-pura mengganggu, Galena secara perlahan mengetikkan bagian-bagian yang kurang, menyempurnakan apa yang Dava belum lengkapi. Namun Dava mencengkeram lembut tangan Galena, menghentikannya. Sayang, jangan ganggu aku, ya? Pintanya dengan nada tetap tenang. Galena memasang wajah cemberut, matanya mulai berkaca-kaca. Kamu melarang aku ini itu. Aku nggak mau sama kakak lagi. Kakak nggak boleh tidur bareng aku lagi. Ucapnya keras kepala, lalu beranjak dari pangkuan Dava hendak pergi. Namun Dava dengan sigap menarik Galena kembali ke pelukannya hingga gadis itu kembali terduduk di pangkuannya. Tidak menghalangi. Beberapa waktu berlalu. Semua data yang Dava butuhkan akhirnya terkumpul sempurna. Ia segera menyimpannya ke dalam flash disk yang sebelumnya sempat ia ambil dari ruang kerja di Manshin. Setelah tahu semua yang suaminya inginkan sudah beres, Galena yang memang merasa lelah dan mengantuk, mulai memejamkan matanya perlahan. Matanya terasa berat, tubuhnya mulai hangat oleh pelukan suaminya, dan dalam sekejap, ia tertidur dalam posisi nyaman di pangkuan Dava. Sementara itu, Dava masih terus bekerja dengan tangan kirinya mendekap Galena erat,
menjaga agar tubuh istrinya tetap nyaman. Tangan kanannya tetap aktif di atas keyboard, dengan lincah menghapus semua jejak digital tentang pencurian data-data Valen dan para sekutunya. Semua sudah berhasil. Langkah terakhir, penyerangan yang akan menghancurkan Valen dan sekutunya. Gumamnya lirih, sebelum akhirnya mencabut flash disk yang kini berisi informasi penting dan krusial. Bertepatan dengan itu, ponsel Dava berdering. Suara nyaringnya membuat Galena yang tengah tertidur terkejut dan menggeliat pelan. Dava segera mengelus punggung istrinya pelan, membisikkan, "Tidur lagi, sayang." Hingga Galena kembali tertidur pulas di pelukannya. Dava kemudian menjawab panggilan itu. Suara di seberang ternyata berasal dari anak buahnya yang telah ia tugaskan untuk memata-matai pergerakan Tuan Valen. "Bos, mereka sudah tahu data mereka diambil. Dan sekarang mereka merencanakan pertemuan 3 hari lagi di markas utara Valen." Ucap pria itu cepat, nyaris berbisik. Dava tersenyum miring. Terus awasi. Jangan sampai lengah. Tunggu instruksi dariku." "Siap, bos." Setelah panggilan itu berakhir, Dava menatap layar komputernya sejenak, lalu menunduk menatap wajah damai Galena yang tertidur di pangkuannya. Senyum lembut muncul di wajahnya. Ia lalu berdiri perlahan, tetap menggendong Galena dengan hati-hati. Sesampainya di kamar, Dava membaringkan istrinya perlahan di atas kasur. Ia ikut berbaring di sampingnya, memeluk tubuh mungil Galena dengan erat. Sesekali ia mengecup kening istrinya dengan penuh sayang. Malam itu, sebelum ia memejamkan mata, Dava membuka kancing baju tidur Galena perlahan. Karena bagi Dava, asupan malam tetaplah hal penting meski sang istri sudah tertidur pulas di pelukannya. Dengan